Oke, kembali lagi ke channel Batara TV. Kali ini kita akan membahas materi yaitu trigonometri. Di materi trigonometri ini ada beberapa submateri yang akan kita bahas. Yang pertama itu perbandingan trigonometri, yang kedua fungsi trigonometri, yang ketiga persamaan trigonometri, dan yang keempat identitas trigonometri. Ya, sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita sama-sama berdoa supaya wabah corona di negara kita Indonesia maupun di dunia itu segera berakhir ya, amin. Yang pertama, kita masuk ke ukuran sudut ya. Untuk memahami ukuran sudut itu kita harus tahu dulu pengertian daripada lingkaran. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik ya, titik-titiknya itu dari sini titik banyak ya, jumlahnya tak hingga. Nah, sampai kembali lagi ke sini ya, kumpulan titik-titik itu yang berjarak sama terhadap titik tertentu yang disebut dengan pusat lingkaran. Jadi ini jaraknya sama dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini sama. Itu disebut dengan R atau jari-jari ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, itu jari-jari. Nah, ukuran derajat itu ditulis dengan seperti ini, misalnya 1 derajat ya, jadi lingkaran kecil. Yaitu didefinisikan sebagai ukuran besar sudut yang disapu oleh jari-jari lingkaran dalam jarak putar sejauh 1/360 putaran. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran ya. Berikutnya, ukuran sudut yang lebih kecil dari ukuran derajat dinyatakan dalam ukuran menit dan ukuran detik. Jadi 1 derajat itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit itu adalah 1/60 derajat. Ditulis seperti ini ya, 1 derajat sama dengan 60 menit. Ini namanya aksen ya. Jadi atau 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Kalau detik lambangnya seperti ini, double aksen gitu. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik, kemudian 1 detik sama dengan 1/60 menit gitu. Sekarang ukuran sudut dalam radian. Radian itu apa? Nah, radian itu adalah besar sudut dari sini ke sini. Itu namanya 1 radian. Nah, 1 radian itu apabila dari jarak dari M ke Q itu besarnya itu R, misalnya ya, dari M ke P itu jaraknya R juga sama, dan busur PQ ini kan busur ya yang melengkung, itu besarnya sama juga R. Jadi yang ini R sama yang ini R sama ini R sama semua. Berarti ini akan membentuk sudut di sini. Nah, besar sudutnya ini kira-kira 57, sekian derajat. Nah, itu disebut dengan 1 radian. Nah, jadi 1 radian didefinisikan sebagai ukuran sudut pada bidang datar yang berada di antara 2 jari-jari. Nah, ini jari-jari ke-1, jari-jari kedua, dengan panjang busur sama dengan panjang jari-jari lingkaran. Nah, jadi busur yang ini pun harus sama gitu dengan ini panjangnya. Itu baru dikatakan sebagai 1 radian. Nah, kemudian mengubah ukuran sudut dari derajat ke radian. Nah, jadi langsung aja lah, 1 derajat itu sama dengan pi/180 radian. 1 radian itu 180 derajat per pi. Jadi jika ada 1 derajat kita ingin rubah ke dalam radian, itu berapa radian sih 1 derajat itu? Ya tinggal pi-nya aja nih, ganti pi yang ini dengan 3,14 atau ganti dengan 22/7 juga sama aja ya.
dibagi 180, hasilnya 0,017453 radian gitu. Sedangkan 1 radian itu adalah 57,296 derajat ya. Oke. Berikutnya itu tabel sudut istimewa trigonometri. Ini yang harus kalian hafalkan nih, tabel sudut istimewa trigonometri, terutama yang sin. Sin dari 0 derajat sampai sin 90 derajat. Nah, jadi dihafal ini aja nih. Sin 0 derajat 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91 gitu. Kalau cos itu tinggal kebalikannya aja nih. Cos ini kan tadi sin 90 derajat 1. Nah, kalau cos kebalikannya. Cos 0 derajat itu mulai dari 1 kemudian ke sini. Setengah akar 3 kan sama ya. Setengah akar 2 ke sini. Setengahnya ini ke sini, 0 ini ke sini gitu. Itu cos. Kalau tangan itu sin per cos. 0 dibagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu 1 per akar 3, atau bisa ditulis juga 1 per 3 akar 3. Kemudian tan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1. Kemudian tan 60 derajat itu setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Dan tan 90 itu 1 dibagi 0. Kalau penyebut itu 0 pasti hasilnya tidak terdefinisi ya, atau tahingga. Nah, ini untuk grafik dari sin, mulai dari 0 naik terus. Ketika 90 derajat nilainya itu ke 1 kan, dia turun lagi nih. Jadi di sin 120 turun terus 150 nilainya setengah lagi, 180 nilainya balik lagi ke 0. Terus ke sin 210 itu nilainya jadi negatif. Dan seterusnya nih negatif terus sampai 360 derajat. Lewat dari 360 derajat juga sama ke sini masih. Bagian yang positif lagi terus dan seterusnya ya. Kalau cos ini mulainya dari 1 nih, dari sini 1 turun terus ke 90 derajat itu 0, turun lagi ke negatif ya, terus naik lagi. Nah, sampai 360 terus kesininya juga lewat dari 360. Nah, itu cos. Nah, kalau tangan mulainya dari 0 terus sampai tangan 45 nilainya 1. Nah, di tangan 90 ini kenapa nilai tangan itu tahingga atau tidak terdefinisi? Karena pertemuan garis yang ini dengan yang 90 derajat itu tidak akan berpotongan. Sampai ke atas ke sana pun tidak akan berpotongan. Hanya akan mendekati aja atau disebut dengan konvergen. Tapi tidak akan pernah berpotongan gitu. Jadi nilainya tidak terdefinisi atau tahingga gitu. Kemudian yang perlu diingat lagi juga di materi trigonometri ini adalah posisi kuadran ya. Kuadran 1 di sini, kuadran 2 di sini, kuadran 3 di sini, kuadran 4 di sini. Kuadran 1 itu semua positif, baik kosin, kotangen, sinus, kosinus, tangen itu semua positif. Untuk memudahkan di sini saya tuliskan rumusnya, namanya rumus semanis Sinta tanpa kosmetik ya. Maksudnya itu ini untuk kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Semanis kita ambil semnya aja, itu semua positif. Jadi di kuadran 1 itu semua positif, mau sin, mau cos, mau tangen. Kuadran 2 ada sinta. Nah, kita ambil sin di sini, sinnya. Artinya apa? Artinya hanya sin yang positif.
Nah, kita lihat ya. Di sini hanya sin yang positif. Yang lainnya itu negatif. Cos tangan negatif semua. Kuadran 3 tanpa, kita ambilnya tannya. Berarti hanya tan yang positif. Sisanya negatif. Kosmetik, kita ambil cos. Berarti hanya cos yang positif. Yang lainnya itu negatif ya. Nanti kalau ini sudah paham, sudah hafal gitu ya, ini mengerjakan soal-soal trigonometri, perbandingan trigonometri itu akan mudah. Jadi pahami dulu tentang kuadran-kuadran ini ya. Berikutnya ada perbandingan trigonometri. Di sini juga untuk memudahkan saya tulis di sini rumusnya D per mi, sa per mi, dan D per sa. Ini maksudnya ya, bukan se tapi sa. Jadi rumus demi, sami, desa. Demi untuk sin, sami untuk cos, desa untuk tan. Kita ambil contoh misalnya yang ini nih. Berapakah nilai dari sin alfa? Nah, alfa itu kan di sini. Nah, karena sin itu rumusnya D per mi, depan dibagi miring, yang ada di depan sudut ini apa? Di depan. Nah, itu A yang ini kan, dibagi mi itu miring, sisi miringnya mana? Ya ini C. Berarti D mi itu adalah A per C. Nah, sama kan ya, A per C. Kemudian cos itu sami. Dari sini samping per miring, sampingnya mana? B, miringnya C, jadi B per C. Desa, depan per samping, depannya A, sampingnya B, berarti jadi A per B. Kemudian berikutnya kotangan. Kotangan itu kebalikan dari tangan. Sekan kebalikan dari cos. Kosekan kebalikan dari sin. Berarti kotangan itu karena kebalikan dari tan. Kalau tannya itu A per B, berarti kotangannya itu tinggal dibalik aja, jadi B per A. Sekan kebalikan dari cos. Cosnya B per C, sekannya menjadi C per B. Kosekan kebalikan dari sin. Kalau sinnya A per C, berarti kosekannya itu adalah C per A gitu. Nah, ini rumus-rumus kebalikannya. Ini yang tadi udah kebalikan dari sin, kosekan, kebalikan dari kosekan, kebalikan dari tangan, kotangan. Nah, untuk rumus perbandingan juga, ini tan A derajat itu sama dengan sin A derajat bagi cos A derajat. Nah, karena kebalikan dari tangan itu adalah kotangan, maka kotangan juga itu berarti tinggal dibalik aja. Kalau tangan tadi sin per cos, kotangan maka menjadi cos per sin. Nah, itu dulu aja materi yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Memang kalau teori itu kadang-kadang belum bisa kita pahami 100% gitu ya, jika kita belum latihan soal. Maka dari itu, nanti supaya lebih paham, kita masuk ke latihan soal supaya kita lebih paham lagi tentang materi trigonometri ini. Ya, sekian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bisa diterima, bisa dimengerti dengan baik. Ya, sekian.